Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin. Amma ba'd. Hadirin kiram para alim wal ulama, sesepuh lan pinisepuh ingkang kawula hormati tur kawula taati, dumateng para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah. Jumpa lagi bersama kami Gus Gendeng Hidayatullah di channel Notono Ati. Pertama-tama monggo kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita yang tiada hentinya. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita menjadi tahu mana benar dan salah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam. Di video kali ini saya sengaja menceritakan kisah para wali. Di video-video berikutnya akan saya ceritakan kisah-kisah wali. Untuk Anda yang ingin tahu kisah-kisah wali di seluruh seantero Nusantara, maka tekan subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Tekan tombol lonceng. Jadikanlah HP kita ini menjadi ladangnya pahala. Jadikanlah tontonan ini adalah suatu wadah, suatu perahu yang bisa mengantarkan kita kepada impian kita, baik di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Oke, kita awali. Beliau adalah Romo Kiai Sepuh, salah satu cucu Sunan Ampel, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghafuriyah, Desa Gentong, Kabupaten Pasuruan. Kisahnya begini. Dulu waktu masih muda, Romo Kiai Sepuh menyeberang lautan dengan menaik perahu bersama orang-orang. Di tengah lautan ada ombak yang begitu besar sehingga badai menghantam, perahu terbelah menjadi dua. Semuanya tercebur tanpa kecuali, termasuk Romo Kiai Sepuh yang masih muda waktu itu. Tapi atas rahmat Allah ditolong melalui ikan hiu tutul alias ikan mungsin. Di bawah punggungnya Romo Kiai Sepuh menunggangi ikan tersebut. Setelah di bibir pantai, karena besarnya ikan itu sehingga melalui ekornya dikibaskanlah ekor itu dan terpentallah Romo Kiai Sepuh sehingga berada di bibir pantai. Setelah bibir pantai, dia berjalan ke arah selatan, bertemu dengan sosok seorang pemuda. Dan siapakah pemuda itu? Tak lain adalah Romo Kiai Khalil Bangkalan. Sama-sama pemuda dan sama-sama ingin belajar ilmu agama, sama-sama menuju kota Pasuruan. Nah, ketika di daerah Surabaya, Romo Kiai Sepuh dan Kiai Khalil Bangkalan tadi, Romo Kiai Sepuh berbicara kepada Kiai Khalil Bangkalan, "Lil, besok dek kene iki bakal ono masjid gede sing bakal rejo. Lil, di sini kelak suatu saat akan ada masjid yang besar dan menjadi ikonnya kota Surabaya. Dan terbukti sekarang terbangunlah bangunan masjid yang megah, yaitu Masjid Agung." Berjalan sambil bercanda gurau layaknya pemuda menuju Pasuruan, tibalah di daerah Sering waktu itu. Laki-laki Kiai Sepuh berbicara kepada Khalil, "Khalil, besok di kene iki ono gapura iso dadi aran. Nah, terkenal kalau kita naik taksi zaman dulu, turun mana? Tugu Kuning. Nah, di Reno Kenongo itu. Lalu dilanjutkan, besok di kene iki Lil, bakal ono bubur ora doyan penyakit podomoro." Dan terbukti adanya lapindo yang seperti bubur diberikan orang tidak ada yang mau, walaupun baunya menyengat, orang rela membayar untuk melihat dengan mata jelas.
yaitu lumpur lapindo. Nah, besok dikene iki ana mangkok watampan sing gedene ora iso diukur, tapi senajan nampane gede nanging ora iso nampani tetese luh mata menungso. Terbukti dengan begitu tanggul yang begitu besar tidak bisa menampung air mata korban lapindo. Lalu berjalan menuju ke arah Pasuruan. Di Pasuruan Keraton bertemu dengan Kiai Asrori dari Sidogiri. Beriringan dia menuju, akhirnya terpisah di kota Pasuruan. Ya sepuh menuju ke Mbah Semendi, ternyata sudah wafat. Akhirnya berjalan ke arah barat, nyampailah di desa Gentong atau terkenal Jalan Timur-Timur. Di situ dia mendaftarkan menjadi pondok pesantren. Dan tak lama kemudian diutus untuk menjadi pengasuh pondok pesantren menggantikan gurunya. Maka digantilah namanya yang semula adalah Rasmuddin bin Daud Assegaf. Maka diganti menjadi Romo Kiai Abdul Ghafur atau disebut Romo Kiai Sepuh. Lah adapun karomah Romo Kiai Sepuh banyak sekali. Salah satunya adalah ketika pembangunan masjid. Ketika pembangunan masjid, balok kayu itu kurang panjang. Para tukang ngedumel. Terdengar oleh Romo Kiai Sepuh, "No apa cung, ada apa?" "Ini Yai, kayunya kurang panjang." "Udah pasang aja." Karena ketawaduan para tukang zaman dulu kepada ulama, langsung dipasang. Ya kurang panjang memang, kurang panjang. Diturunkan lagi. Apa kata Romo Kiai Sepuh? "Allahumma, pasangan wis." Setelah dipasang ternyata balok yang semula kurang panjang lebih panjangnya. Itu salah satu karomahnya. Terus ketika pembangunan pondasi, waktu itu pengalihan pondasi, para tukang gedumel gemuruh karena terhalang oleh pohon nangka yang begitu besar. Yang konon katanya dirangkul 3 orang tidak mampu saking besarnya pohon tersebut. Terhalang oleh pohon itu, akhirnya terdengar oleh Romo Kiai Sepuh, "Ada apa?" "Ini Yai, kalian pondasi terhalang oleh namanya pohon nangka yang begitu besar." "Oh ya udah kamu kesini makan dulu kendurenan." Setelah makan-makan, disuruhlah para tukang itu melanjutkan pekerjaan galian pondasi. Di luar dugaan, di luar nalar, subhanallah, ponangka yang semula menghalangi garis pondasi bergeser kurang lebih 5 meter dari pondasi. Itu adalah salah satu karomah Romo Kiai Sepuh. Terus ketika pemasangan talang. Nah, pemasangan talang nih, otomatis karena amit sewu Romo Kiai Sepuh itu buta ya, jadi tidak bisa melihat. Dan ketika saat itu tanya kepada para santri dan juga para tukang, "Gimana talangnya udah selesai?" "Sudah Yai." "Bocor?" "Ya enggak tahu Yai, belum hujan karena waktu itu adalah musim kemarau." "Ya udahlah, kita berdoa semoga hari ini datang hujan." "Allahumma udan gak nyoba talang." Amin. Seketika itu hitungan detik di atas masjid, hanya di atas masjid ya, itu mendung tebal dan hujan lebat menggerojok namanya atap masjid itu. Lalu bertanya kepada para tukang dan para santri, "Gimana? Netes?" "Boten Yai." "Tidak Yai." Ya udah kita berdoa, wis cukup terang. Seketika itu juga terang, tidak ada hujan. Lah namanya santri orang banyak, salah satu juga ada nyeleneh, nyeletuk, "Yai, colek mari udan-udan ngeten ya mangan-mangan Yai." "Ya enaknya kalau habis hujan ini makan-makan Yai." "Oh ngono, nggih." Ya wis, Allahumma tumpeng teko. Amin, serentak tanpa dikomando. Kurang lebih kisaran 5 menit datanglah dokar ya. Dulu tidak ada namanya pickup dulu, dokar. Klutik bawa tumpeng. Ketika ditanya, tumpeng itu dari
seorang lurah di daerah keraton. Alhamdulillah makan-makanlah orang. Nah, itu salah satu juga beberapa karomah daripada Romo Kyai Sepuh Gendong Pasuruan. Dan juga peninggalan-peninggalan yang Kyai Sepuh itu ada, yaitu menara. Dulu berpesan sapa sing kipinro derajate, kipinro hasil tujuane. Salat hajat, wudu adosa kramas munggana menara. Nah, sampai sekarang menara itu masih ada dan masih dipercaya oleh orang-orang. Itu Romo Kyai Sepuh namanya wali ya. Jangankan hidupnya, meninggal aja memberi berkah, daerah menjadi ramai. Termasuk Romo Kyai Hamid waktu itu masih kecil. Nah, pamannya yang bernama Yai Sidik itu sowan ke Kyai Sepuh, minta berkah ke Kyai Sepuh. Tetapi yang dipanggil malah Romo Kyai Hamid ya, waktu itu masih telanjang, masih kecil. Hamid Rinio, wonten napa Yai? Kowe tak wae kembang yo, kamu tak kasih kembang, bunga. Iya Yai. Baunya apa Hamid? Wangi Yai. Ro maksudnya Hamid? Boten semerap, tidak tahu Yai. Hamid, kelak kalau dewasa kamu ini laksana bunga, harum baunya, bahkan ketika kamu meninggal harum baumu. Dan alhamdulillah dari hidup hingga sekarang masih banyak yang sowan dari mancanegara. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak lagi karomah-karomah Kyai Sepuh, dan insya Allah di video-video berikutnya akan saya ceritakan karomah-karomah Kyai Sepuh dan para wali lainnya. Oke dulur, hikmah daripada cerita ini adalah para wali itu memang dekat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, jauh dari keduniawian, sehingga duniawi yang mengikuti dan mengejar beliau. Semoga kita semua dengan mendengarkan cerita ini kita menjadi tergugah, mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, kita mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala, terkabulnya semua hajat kita. Semoga yang lagi sakit-sakit diangkat penyakitnya Allah Ta'ala, yang lagi sedih muram durja merana diangkat kesusahan oleh Allah Ta'ala, yang lagi tidak ada jodoh didapatkan jodoh yang cepat Allah Ta'ala. Allahumma amin. Allahumma amin. Sekian dulu dulur, agar tidak ketinggalan video berikutnya silakan tombol lonceng dan subscribe. Jangan lupa subscribe, oke? Like dan komen. Jadikan HP Anda menjadi ladangnya pahala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.